Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai alat ukur, yaitu alat ukur multimeter atau yang sering disebut dengan avometer. Untuk itu, kita harus mengenal dulu bagian-bagian daripada alat ukur ini, yaitu avometer. Bagian yang pertama ada jarum penunjuk. Ini adalah jarum penunjuk, yang mana jarum penunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk besaran yang akan diukur. Jarum ini akan bergerak sesuai dengan besaran yang sedang diukur, seperti tegangan, arus, atau resistansi. Bagian berikutnya adalah skala. Skala ini, jadi ini adalah skala, yang mana skala pada multimeter analog ini berfungsi sebagai skala pembacaan meter. Skala ini terdiri dari skala arus, skala tegangan, dan juga skala resistor. Dengan menggunakan skala yang tepat, kita dapat membaca nilai pengukuran dengan akurat. Bagian berikutnya adalah zero adjust screw. Jadi ini yang di bagian tengah ini yang ada berwarna hitam, itu adalah bagian yang disebut dengan zero adjust screw. Zero adjust screw itu adalah skrup. Jadi ini ada bagian seperti skrup yang digunakan untuk mengatur kedudukan jarum penunjuk pada posisi 0. Caranya dengan memutar skrup ini ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipi kecil. Jadi sebelum kita melakukan suatu pengukuran, pastikan dengan betul bahwa jarum penunjuk seperti ini tepat menunjuk pada posisi 0. Baik, saya coba perbesar. Jadi pastikan dia menunjuk di posisi 0. Jadi posisi 0 seperti ini. Kalau misalkan belum posisi 0, silakan diposisikan 0 dengan cara memutar bagian zero adjust screw ini ke bagian kiri, diputar ke kiri atau ke kanan. Baik, saya contohkan misalkan seperti ini. Jadi ini kita putar, misalkan saya putar ke kanan, maka nanti jarumnya akan bergerak. Nah, ini saya putar ke kiri, jarumnya bergerak. Oh, ini belum pas 0, berarti harus kita paskan 0 terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengukuran. Kita paskan sampai dengan posisi benar-benar posisi 0. Jadi seperti ini. Nah, harus benar-benar tepat posisi 0. Jika sudah tepat, baru kita bisa melakukan pengukuran. Baik, saya lanjutkan. Bagian berikutnya adalah zero ohm adjust knob. Jadi ini yang saya pegang ini, ya. Jadi ini adalah bagian zero ohm adjust knob, yang mana zero ohm adjust knob ini itu berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0 saat mengukur resistansi. Saya ulangi lagi. Zero ohm adjust knob itu berfungsi untuk mengatur jarum penunjuk pada posisi 0 saat mengukur resistansi. Jadi di sini yang perlu diperhatikan, apabila avometer ini difungsikan untuk mengukur hambatan atau resistansi, 0 ohmnya itu bukan berada di sebelah kiri, melainkan 0 ohmnya itu berada di sebelah kanan. Nah ini yang bagian atas sendiri. Jadi 0 ohm adjust knob ini itu untuk berfungsi untuk mengenolkan dia berada di 0 yang sebelah kanan ini ya. Saya contohkan caranya. Jadi misalkan kita akan mengukur suatu hambatan atau resistansi. Sebelum kita mengukur suatu hambatan atau resistansi, kita harus pastikan betul jarumnya ini harus bisa berada di 0 ohm, 0 yang sebelah kanan, yang simpangan di sebelah kanan. Contoh misalkan,
Saat ini posisi selektornya di posisi off ya. Saya posisikan di posisi untuk skala ohm ya, nanti akan saya jelaskan untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan avometer untuk mengukur resistansi. Jadi ini saya posisikan misalkan di posisi kali 10. Kemudian probe yang warna hitam dan probe yang warna merah ini saya satukan. Ternyata jarum menyimpang. Namun kalau diperhatikan di sini, ini masih belum tepat menunjuk pada 0 ohm. Berarti harus kita putar-putar ini, baik ke kiri maupun ke kanan. Bisa ke kiri atau ke kanan. Yang penting harus dipaskan sampai jarum ini menunjuk di angka 0, yaitu 0 ohm. 0 ohmnya berada di sebelah kanan ya. Jadi ketika ini saya tempelkan, saya ulangi lagi, jadi ini ketika probe merah dan probe warna hitam ini saya tempelkan, jarumnya ini harus pas menunjuk di angka 0 ketika kita akan mengukur suatu hambatan atau resistansi. Nah, kalau belum pas, harus kita atur dengan menggunakan yang namanya 0 ohm atau 0 ohm adjust knob. Jadi seperti itu. Bagian berikutnya adalah lubang kutub positif. Jadi ini yang berwarna merah ini adalah lubang kutub positif, di mana lubang kutub positif ini adalah tempat masuknya tes lead kutub positif yang berwarna merah. Jadi probe yang berwarna merah, jangan sampai terbalik. Berikutnya ada bagian lubang kutub negatif ini yang berwarna hitam. Ini adalah lubang kutub negatif, itu tempat masuknya tes lead kutub negatif yang berwarna hitam. Jadi pada pemasangannya ini jangan sampai terbalik. Yang merah ke positif dan yang hitam ke negatif. Bagian berikutnya ada positif terminal 20 ampere DC only. Nah ini yang lubang ini, yang bagian atas ini. Kalau saya dekatkan ada keterangannya seperti itu ya. Nah, itu adalah positif terminal, itu lubang masuk untuk tes lead kutub positif jika avometer ini digunakan untuk mengukur arus searah DC dengan rentang pengukuran antara 0 sampai 20 ampere. Jadi lubang ini biasanya digunakan pada saat pengukuran arus yang lebih besar. Jadi saya ingatkan lagi, meskipun avometer ini bisa digunakan untuk mengukur arus, dia hanya bisa mengukur arus listrik DC. Avometer tidak bisa digunakan untuk mengukur arus listrik AC. Terus bagaimana kalau ingin mengukur arus listrik AC? Maka gunakanlah alat ukur yang lain, yaitu ampere meter AC. Ya. Jadi ini adalah probe positif terminal 20 ADC only. Maksudnya apa? Maksudnya bagian ini adalah bagian positif terminal, lubang masuk tes lead kutub positif. Jadi ini kalau saya letakkan di sini, ini akan berfungsi untuk mengukur arus DC dengan rentang pengukuran 0 sampai dengan 20 ampere. Lubang ini biasanya digunakan pada saat pengukuran arus yang lebih besar. Kalau untuk pengukuran arus yang lebih kecil, kita cukup letakkan di sini, kemudian selektornya bisa kita letakkan di batas ukur ini. Di sini sudah ada keterangannya DCMA, DC miliampere. Jadi ini adalah area untuk mengukur arus listrik DC dengan satuan miliampere, yang tentunya ukurannya lebih kecil besarannya. Maaf, saya tiru. Nah, saya letakkan seperti ini. Ini ada tanda garisnya ya. Nah, ini. Baik, selanjutnya ada bagian ring selector switch. Jadi ini yang saya putar-putar tadi ini disebut dengan ring selector switch. Jadi ini
disebut dengan ring selector switch. Ring selector switch ini berfungsi untuk memilih posisi pengukuran dan batas ukurannya. Pada multimeter analog terdapat 4 posisi, ya, terdapat 4 posisi yang umumnya digunakan, yaitu DCV. Jadi ini adalah selektor area untuk mengukur tegangan DC. Di sini ada keterangannya sudah, DCV. Jadi ini DCV. Kemudian ada DCMA, yaitu ini yang bawah. Ini adalah DCMA. Jadi untuk area batas untuk mengukur arus dalam satuan miliampere. Kemudian juga ada ACV, ini adalah area untuk mengukur tegangan bolak-balik ACV yang berwarna merah. Ini adalah area apabila avometer ini digunakan untuk mengukur tegangan AC. Kemudian juga ada area untuk ini, yang ini. Nah, ini ya. Ini adalah area untuk mengukur resistansi. Ada keterangannya kali 10K, kali 1K, kali 100, kali 10, kali 1. Ini adalah area untuk mengukur resistansi. Baik, saya rasa cukup demikian. Sementara penjelasan dari saya mengenai bagian-bagian dari avometer atau multimeter. Untuk selanjutnya akan saya berikan materi mengenai cara menggunakan avometer untuk pengukuran tegangan DC, pengukuran tegangan AC, pengukuran resistansi, dan pengukuran arus DC dengan satuan miliampere. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi